Ke coba bukunya deh. Ya, ini siapa ini? Sebelum memulai lebih teknis, ini siapa? Ya, siapa itu Aristoteles? 10 tahun yang lalu rektor UMB namanya Pak Aris, tapi nggak pakai Aristoteles, namanya Aris. Jadi Aris ini nama yang digunakan banyak orang. Kembali ke tanya, siapa ini Aristoteles? Aristoteles. Apakah tidak ada ahli komunikasi di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun yang bisa digunakan sebagai referensi? Sehingga Aristoteles ini menjadi salah satu acuan dalam berkomunikasi. Ya. Jadi Aristoteles ini yang disebut sebagai ahli komunikasi yang hidup di abad 0 atau abad 1 ya. Ya, tapi bukan itu yang mau disampaikan. Jadi cuman sebagai pengantar aja kenapa Aristoteles ini menjadi penting. Udah dibaca bukunya apa belum nih? Ya kalau yang presentasi oke. Apa yang dibaca nih? Fiona apa yang dibaca Fiona? Aduh, Adnan. Apa yang kamu siapkan untuk presentasi sebagai bacaan dari sini? Cara berkomunikasi yang baik, cara penyampaian. Enggak, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Kamu udah baca belum? Terus kamu bikin presentasi dari mana sumbernya? Oke, yang udah dibaca sedikitnya. Ya, jadi beberapa orang menggunakan sosok ini sebagai cara dalam berkomunikasi ya. Komunikasi itu coba buka PPT dulu nih biar nggak lupa. Digedein. Di slideshow. Slideshow. Kanan atas. Nah ini. Coba mundur dikit dari awal. Mundur dikit. Ya. Jadi komunikasi ini bagian dari hal yang penting di dalam apa nih? Dalam keseharian. Tapi kan kita tidak berkuliah untuk jurusan keseharian, jurusan ekonomi bisnis, jurusan psikologi, jurusan DKV itu penting sekali itu komunikasi ya. Kalau kerja sendiri aja nggak mungkin. Dosen kerja sendiri aja nggak mungkin, kalian belajar sendiri aja juga nggak mungkin. Walaupun ditambah alat teknologi, tetap harus ada komunikasi antara pembicara dan pendengar, antara pendengar dan pembicara kedua belah pihak. Ya, yang tadi kalau di awal dosen sampaikan, mereka yang kuliah di jurusan komunikasi, tujuan kuliahnya untuk apa? Nggak perlu ditulis juga, nggak perlu digunakan referensi. Tujuan mereka kuliah untuk apa? Untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi ide, ya. Idenya bukan ide dia, tetapi dia bertugas untuk menyampaikan ide si pemberi ide, menyampaikan ide si pemberi ide, menyampaikan informasi pemberi gagasan untuk sampai. Jadi dia kuliah 4 tahun untuk bisa didengar, untuk bisa diterima, bukan untuk bisa menerima. Itu kepanjangan pembahasannya. Jadi komunikasi efektif ini merupakan hal yang sangat penting untuk, kalau efektif artinya apa efektif? Efektif apa? Efektif itu menyiasati, mensolusi waktu yang terbatas. Jadi kalian kuliah ketemu dosen cuman 22 jam ya.
2 jam, nggak sampai 2 jam. 45 menit kali 2. 90 menit ya untuk menyampaikan hal yang sangat penting. Karena ada keterbatasan yang umum ya. Mahasiswa tadi ditanya lagi, baca apa belum? Belum. Ya. Terus kemudian bukunya ada, Adnan bukunya ada? Ada di mana? Iya gitu. Jadi untuk memaksa solusi yang kalian minta, ya. Jadi dosen menyampaikan sesuatu yang pasti. Yang kalian minta apa? Yang kalian minta dari dosen, yang kalian minta dari kampus, yang kalian minta kan bahasanya nggak pas. Yang kalian datang ke sini untuk dapat apa? Nah, bagaimana memberikannya? Ya, bukan komunikasi, memberikannya dikasih bukunya. Ya. Kalau nggak dikomunikasikan pun secara nyata udah ada tuh. Datang ke kampus, apa yang kalian dapat? Hah? Ya iya, ilmu penggunaan itu isinya. Apa yang kalian dapat? Teknisnya. Datang, ya. Ada daftar mata kuliah semester ini, ya. Ada daftar subbab selama 16 pertemuan. Itu ada, cuman nggak dipakai, ya. Itu jadi itu masalahnya, komunikasinya bukan nggak efektif, tapi satu yang nggak mengerjakan tugas. Kalau untuk memastikan tugas itu berjalan, ada apa? Absen bukan tugas, absen administratif. Ada kontrol, ya. Jadi dosen menanyakan hal yang sudah diminta, ya, ditanyakan satu-satu, dibaca apa enggak. Itu komunikasi efektif menurut, nah ini kita baca berikutnya ya. Berikutnya ya. Jadi kalau ditanya komunikasi itu pertama adalah ya, pertama nggak ngomong itu komunikasi. Ya, kalau serius nggak serius, yang paling ngeri kalau ibu kita udah nggak ngomong. Nah, itu udah, kalau dihindari dah. Kalau dia udah ngomong tuh, jadi kalau kata bapak kalian, kata saya sebagai bapaknya anak-anak sumber kalian, kalau ibunya udah nggak ngomong, itu udah hal yang paling dihindari, ya. Verbal, dia tidak bicara, itu yang paling dihindari. Tapi kalau dia masih bicara, itu satu hal yang mesti diingat-ingat. Kalau dia udah nggak bicara lagi, itu akan menjadi kerinduan, ya, kerinduan yang dinantikan kalau ibu kita nggak bicara, entah kita lagi di kampus. Kalau lagi di kampus cuma sebentar doang. Kalau lagi pergi pulang kampung, pergi kota, pulang kampung, pergi kota. Pergi kota, pulang kampung. Itu salah satu model berbicara. Terus kemudian ada kedua, teks, ya, tertulis, ya. Bentar. Ini apa? Artinya apa nih? Oke, ini salah satu komunikasi, ya. Ini apa? Ya, dokumen, ya. Di sini ada komunikasi tertulis, ya. Hari, jam kuliah, fakultas, jurusan, program studi, dan seterusnya. Ini salah satu model komunikasi yang efektif. Jadi nggak setiap waktu di ketemu sama kalian, ketemu lagi, bahas lagi, ya. Ini verbal, visual, teks tertulis, gambar, terus kemudian ngomongnya bagus, ngomongnya jelek. Jadi mahasiswa sekalian, yang pada mana pagi ini dosen akan apa tadi?
Maksudnya adalah apa ya? Tadi sampai di mana? Nah, itu contohnya kayak gimana tuh? Kalau sampai ketemu dosen yang ngomong kayak gitu, bisa komplain nggak? Kemana sih komplainnya? Yang penting kasih absen, kasih nilai, lulus kuliah, selesai. Mau dosen kayak gimana kek? Tapi itu salah satu contoh yang tidak efektif, ya. Apa tadi itu salahnya? Cara berbicara di depan umumnya tidak bagus, ya. Pakai segala hari ini, ya memang hari ini tujuan dosen itu udah jelas, mau disampaikan lagi. Oke, kemudian kedua ngomongnya jelek ya. Ngomongnya jelek terus kemudian tadi yang disampaikan oleh presenter ketiga isinya nggak jelas atau hoax ya. Ada ngomong besar tapi ngomong doang. Tahu nggak? Dosen ini dulu waktu SMA tiap hari ke sekolah. Ya, di sekolah itu banyak temennya. Ya, dan ada guru-guru ya. Kalau dosen nggak pernah masalah tuh sama guru biologi sama guru fisika. Kenapa? Karena dosennya IPS, jadi memang nggak ada urusan. Kalau sama guru olahraga juga dosen juga nggak ada masalah, ya. Karena memang nggak ada masalah aja, ya. Terus kemudian ya itu cerita-cerita yang nggak penting dan nggak ada kaitannya sama kuliah itu juga nggak penting, jadi nggak efektif. 2 jam ngabisin waktu itu tidak efektif. Terus kemudian sama cara ngomong. Cara ngomong ada yang begini cara ngomongnya. Ada yang garuk-garuk kepala ya. Jadi kamu tahu Bulan? Ya? Bulan tahu? Itu Bulan itu yang kotak ya. Ya. Itu cara nggak jadi deh ya. Jadi model berbicara di depan kelas pun harus dipelajarin dan ada prakteknya ya. Terus kemudian itu cara ngomong, terus kemudian isi. Nah tadi yang dibahas oleh kelompok presentasi apa itu? Yang jadi fokus pembahasan apa? Contoh pengamatan apa yang dibahas? Nah itu yang menurut dosen nggak efektif ya. Kuliahnya jurusan psikologi, jurusan di kafe. Kenapa nggak bahasnya pilpres? Jadi nggak apa-apa, karena kan di awal dosen sampaikan bahwa tujuan kalian presentasi itu bukan membahas bab yang mau dibahas, tetapi sebagai pembuka. Ya, kalau gitu bisa menjadi contoh. Kalau kuliahnya di psikologi sama di DKV, kenapa tiba-tiba membahas pilpres? Karena itu hal yang menjadi bahasa kerennya itu timeline atau ngambil data secepatnya ya keluar komunikasi tentang pilpres. Kita nggak bahas pilpresnya, cuman itu menjadi tidak efektif orang di kafe sama psikologi. Kalau di contoh sebelum-sebelum itu komunikasi antara karyawan yang mengeluh kepada HR manager. Masalah yang disampaikan tidak sesuai oleh klien dalam meminta desain, ya kan? Minta desain untuk warung pizza yang dikasih warung mie yang nyambung karena segmennya beda, itu urusan aplikasi ya. Jadi cara ngomong, kemudian isi ngomong, ada bohong, ngomong besar. Dosen nih ahli komunikasi, ya ahli komunikasi. Oh, jadi biasa diundang di MC kondangan, ya itu bukan ahli komunikasi, itu memang MC, tapi dia bukan ahli. Jadi dosen biasa bicara di radio, ya. Jadi waktu itu radio lagi dibetulin, dosen bicara di depan radio, ya. Lucu nggak? Jadi kalau mau ngomong lucu atau enggak, minimal ditambahin, ya, biar nggak lucu. Jadi kalau gitu dosen tahu bahwa itu sedang melucu. Ini namanya judul pembicaraan, biar bahasanya gampang,
dikasih judulnya dulu, habis dikasih judul, kasih pembuka, baru dikasih materi isinya, baru ditutup. Ya, itu tentang bicara di luar. Nah, terus retorika, tahu artinya retorika? Kenapa buku ini disebut sebagai retorika? Jadi metode komunikasi itu ada beberapa macam. Pertama adalah retorika. Retorika artinya apa? Retorika itu artinya bicara, mengajak pendengar untuk ikut ke dalam imajinasinya dia dengan cara menggunakan bahasa yang sedikit-sedikit, ya, bahasa yang sederhana. Jadi mahasiswa kalian, ini dosen mau ajak kalian, nah ini dengan tepokan itu salah satu pusat perhatian, ya, supaya yang agak-agak ngantuk ditepok. Jadi dia melihat, ya, melihat objeknya. Jadi ya, ini besok nih tanggal 30, nah itu salah satu model retorika. Ada lagi kemudian model cerita, ya. Cerita itu bahasa komunikasinya masih juga pakai bahasa Inggris, tentang storytelling, ya. Storytelling itu bercerita. Jadi mahasiswa sekalian dalam bicara tentang akuntansi, ya, jadi pertama itu kalian harus tahu itu. Nah, itu cerita, ya. Kemudian ada lagi imajinatif, ya. Imajinatif itu mencoba untuk mengajak pendengar, pelihat itu berpikir apa yang sedang disampaikan, ya. Jadi misalkan gini, sebelum dimulai mempunyai catatan nama-nama yang hadir, ya, supaya bisa ditembak sedikit dua dikit, ya, supaya langsung nyampe, ya. Misalkan Ali sampai, ya. Nah, jadi disebut satu-satu namanya, ya. Riana nyambung, ya, itu salah satu model apa namanya, bukan retorika lagi, ya, biar nyambung, ya. Oke, berikutnya. Ini komunikasi, ya. Nah, jadi bicara ini tadi udah dapat apa belum nih? Berteriak belum dicontohkan, ya. Jadi ya, mahasiswa sekalian, untuk semester berikutnya itu perlu berteriak tuh. Dosen juga nggak biasa, ya. Juga ada beberapa sekarang pakai mic supaya menarik perhatian, menarik si pendengar itu. Kemudian ada yang berbisik. Nah, berbisik itu juga menarik perhatian kalau tadi dipresentasikan pembicaranya itu orang penting, ya. Kalau yang datang Bu Dekan, yang datang Pak Rektor, itu kita tahu siapa yang berbicara, ya. Jadi kita sangat menghormati dia dengan tinggi, ya. Jadi kita bisa diam atau dia bisa membuat satu poin untuk diperhatikan. Jadi perhatikan, ya, mahasiswa kalian. Nah, kalau udah ngomong begitu, kita nggak bisa enggak, ya. Perhatikan, ya. Nah, kayak gitu. Terus kemudian ini berpikir dan spontan ini kalau pembicaranya tiba-tiba dan dia tidak menguasai apa yang akan disampaikan itu. Nah, tapi ini teknik, ya. Jadi kalau masih banyak dosen yang bicara, jadi mahasiswa kalian ini, ya, itu nggak tahu gimana caranya, mesti dikoreksi. Atau ada yang spontan, yang tiba-tiba spontan apa? Membawa model-model, kalau kalian bilang jok-jok, ya, yang bapak-bapak, ya, tapi ya begitulah. Kemudian bahasa komunikasi pakai email. Ini kalian tahu bisa bacanya? Hah? Hari ini apa nih? Saya, ya, salah ketik, ya. Izin Pak, nggak bisa ikut acara ini, nggak boleh nih, ya. Jadi ini, ya, kalau komunikasi di depan ada cerita, ya. Jadi ada satu mahasiswa semester kemarin itu memang udah kebangetan di kelas, suka tidur, terus kemudian dosen kasih tugasnya nggak nyampe, dan sebetulnya dosen dalam hati yang di luar lain ada kengerian juga. Mahasiswa sekarang tuh kalau dikasih D, kalau dia salah dia juga bisa
panjang cerita ya. Tapi kalau udah sampai kayak gini udah kebangetan. Berikutnya, ini retorika nih tadi udah ya. Seni berbicara. Nah ini di halaman 1, nah ini udah diisi, udah dibahas sama dosen. Halaman 1 itu tujuan berbicara itu ini bahasanya retorika dialektika. Dialek itu dialog ya antara satu orang sama banyak orang. Kalau satu orang sama satu orang itu bicara biasa ya. Jadi mengungkapkan pendapat, mempertahankan pendapat, membela diri atau menyerang, ini perlu praktek ya. Contoh membela diri ini kalau misalkan membuat gagasan. Ya, jadi mahasiswa sekalian, ini dosen ada rencana. Nanti bulan depan kita akan mengadakan satu model apa? Berbicara di depan umum. Nah, itu kan udah ya. Terus kemudian membela diri kalau ternyata tadi disampaikan oleh presentasi faktanya nggak benar. Jadi kalau bicara tentang, jadi masalahnya ini di Jakarta ini macetnya terjadi setiap hari. Ada yang langsung menyanggah, Pak, itu bukan tiap hari. Itu hanya hari Senin sampai Jumat. Sabtunya. Ini jadi tentang membela diri yang umum-umum aja. Terus ada juga yang bicara menyerang, Pak, nggak begitu, Pak. Bapak perhatikan dong. Saya ngomong nih, Pak, didengar. Nah, itu namanya menyerang, model-model bicara. Ya. Kemudian ini perlu praktek dan pembiasaan. Ya, berikutnya. Halaman 2 itu ada prasangka. Ya. Ada iba sama iri. Kalau iba itu lebih ke arah rasa kesianan. Jadi ya kalau ada dosen, ada teman kalian yang berbicara tentang masalah dia sendiri, itu jangan kita juga punya masalah. Gue juga punya masalah. Nah itu kita dengerin, ya kita dengerin, baru kita kasih solusi. Bahkan beberapa diantaranya kalau bicara itu cuman asalnya membicara, nggak perlu ada kita kasih solusi, ya nggak masalah. Apalagi kalau udah sangat teknis ya. Ali cerita tentang bola kemarin, menang apa kalah? Menang. Mau curhat nggak? Kalau menang nggak ada curhat. Kalau kalah boleh curhat 1000 alasan, itu nggak perlu didengerin, udah kalah aja ya, kayak urusan bola sekarang ya. Terus kemudian berbicara kepada pendengar, menulis kepada pembaca, ya ini ya iyalah. Kalau bicara pastikan yang kita ajak ngomong itu mau dengerin ya. Jadi terutama ide ya, kalau mahasiswa itu mesti banyak ide yang akan dilakukan yang akan datang. Jadi isi pembicaraan itu kalau mahasiswa atau anak-anak atau umur-umur seumur kalian itu bicara nanti saya mau ini nih ya, nanti saya ada rencana, nanti kira-kira udah. Kalau bicara sesama posisi itu bicara masalah ya, masalahnya ini nih, masalahnya dosen minta tugas yang ini saya nggak bisa ngerjain, saya nggak ngerti. Tapi kalau yang udah tuan bicaranya masa lalu ya, dulu tuh saya hebat ya, dulu waktu saya main bola itu beramai-ramai ya, mana ada main bola sendiri ya. Jadi ceritanya masa lalu, dulu nih tahun 89 ini di depan kampus jalanan, itu ceritanya tentang masa lalu. Jadi isi pembicaraannya, dan itu pendengar-dengar aja. Berikutnya. Nah, jadi kalau isi pembicaraan itu pertama yang paling gampang ya, itu urusan pribadi ya. Dosen punya istri 1, punya anak 3, rumahnya di gimana? Ya, itu urusan pribadi, itu tidak perlu dibahas di depan umum ya. Terus kemudian kegiatan ya, semester berapa, IPK berapa, nggak ada poinnya. Kalau dosen sampai sini bicara tentang hal-hal yang nggak ada tujuannya ya, berbicara, nah ini nggak mau kalah. Yang biasanya bicara tentang saya. Ya, yang satu bicara tentang bola, yang satu bicara tentang basket, walaupun sama-sama bola. Kalau mau dipotong langsung aja, giliran saya dong ngomong, malah masa dari tadi kamu harus ngomong. Itu salah satu model pembicaraan. Terus kemudian yang nggak boleh
Kalau di kita tuh nggak boleh nanya, ini bajunya harganya berapa, beli di mana. Tapi itu biasanya dia yang cerita. Baru beli baju nih kemarin nih. Gimana? Di Jatinegara. Ya, Jatinegara nggak tahu kan? Ya karena memang udah bukan angkatan lagi. Kalau tahun 80-an, orang Jakarta beli baju di Jatinegara. Kalau tahun 2000-an belinya di Blok M. Kalau tahun sekarang belinya macam-macam. Itu nggak perlu diceritain. Kadang-kadang ada yang cerita. Tahu nggak nih? Handphone saya mahal nih. Ya. Karena kenapa mahal? Karena untuk mendapatkan ini harus ikut seminar. Nggak bisa nih dijual nih. Kalau ada yang jual pasti itu cerita tentang hal-hal yang nggak perlu diceritain. Berikutnya, tadi depan umum, di sini udah praktek, pengumuman di pesawat, ceramah, yang di pengumuman di pesawat, di kereta, itu hal yang mesti, ya, Michael, apa ceritanya? Ya, kalau kita naik pesawat, naik kereta, itu selalu ada pengumuman, yang dia tahu bakal nggak didengar, tapi itu penting, ya. Kereta dari Bogor akan tiba 20 menit lagi, peron 3. Kereta dari Tanah Abang tujuan Depok akan tiba 10 menit lagi. Yang nggak naik kereta merasa tidak penting informasi itu. Ya. Yang naik busway, next station, Pejaten. Next station, nggak begitu ya. Halte berikutnya, Warung Buncit. Halte berikutnya, itu ada, padahal ada tulisannya, ya. Tujuan akhir Ragunan, tujuan akhir Balai Kota. Itu yang biasa naik bis ngerti ya. Ceramah, pidato, public speaking, MC, tanya jawab, debat. Nah ini yang tadi dibahas itu. Kalau udah debat, nggak ada data, itu akan menjadi menarik bagi pengiklan. Ya, nggak ada data, macam-macam ya. Good sense, good moral, good will. Ini halaman 152 nih. Jadi kalau orang debat, memang emosinya atau tertantang mau debat terus. Ya, kalau kemarin dosen contoh, kamu mau debat tentang psikologi sama mahasiswa psikologi sama akuntansi, itu nggak ketemu. Ya, tapi selalu omongannya itu nggak mau dikalahkan, tetap maunya menang, maunya isi perdebatannya itu menang. Dan tidak ada yang bilang, ya, udah ya, berarti apa? Dan menarik lagi pembicaraan. Jadi semalam hujan ya? Ya, udah selesai. Jadi kemarin itu ada banjir, ada di Pondok Indah ada mobil ketiban ya? Ya, udah. Kalau nggak mau diselesaikan, jangankan di Pondok Indah, di pondok yang nggak indah juga ada hujan juga. Yang bener. Tapi Pondok Indah sama yang nggak indah, indahan yang mana? Indahan yang indah lah. Pondok nggak indah dari namanya aja udah nggak menarik. Kalau itu mau nanggapin pembicaraan yang nggak penting. Kalau penting, ya udah selesai. Ya, ini tahu kan baju saya mahal? Ya udah selesai. Kalau bahasakan ya udah tahu, udah selesai. Jadi itu nggak perlu debat. Ya berikutnya. Halaman 14, coba buka halaman 14 isinya apa? Tadi dosen ngomong dulu nih. Halaman 14 isinya apa? Jadi istilah-istilah mahasiswa komunikasi yang kamu harus ngerti karena udah kuliah. Kalau nggak kuliah, istilah-istilahnya istilah anti-mem. Apa itu maksudnya? Persuasi, orator, argumen. Argumen itu kalau di kelas bahasa Indonesia bertanya balik. Menurut pengamatan saya, ini kursi terbuat dari bahan berduduk, betul nggak? Nah, itu argumen. Ya. Ini kayunya 5 cm, betul nggak? Itu menunjukkan logis. Ya. Ini AC-nya 18 derajat, betul nggak? Nah, itu meminta untuk berbicara, si pendengarnya itu langsung mikir. Ya. Tapi kalau mau nggak dilanjutkan, ya selesai, tinggal iyain aja. Ya. Berikutnya. Isi pembicaraan yang ke kampus, satu kata. Ini kalau diajak cerita, kalau si pendengarnya itu nggak menarik, ditanya, kamu ke kampus naik apa? Naik ojol? Udah, ya selesai. Kalau menarik, dia kasih 2 kata. Ya, ke kampus naik apa? Dava?
naik kendaraan umum. Kendaraan umumnya apa tuh? Nah, itu ngobrolnya udah menarik tuh. Mau tahu aja, selesai. Ya, kalau dia mau panjang cerita, emang kamu tahu rumah saya di mana? Ya, kalau tahu, saya ceritain. Kalau nggak tahu, saya ngeceritain nggak apa-apa. Emang kenapa mau nanya-nanya saya naik apa? Nah, itu mulai pembicaraan lebih menarik. Kalau nggak jelas ya, nggak jelas tapi mau panjang bicaranya, jadi nggak efektif ya. Misalkan Kevin ke kampus naik apa? Tergantung. Kalau ke kampus mau kuliah, saya naik yang cepat aja. Kalau nggak kuliah, tergantung juga kampusnya kampus yang di mana. Kampus ibu saya, kampus bapak saya, atau kampus tetangga saya. Itu pembicaraan nggak penting, tapi itu menjadi pembicaraan yang menarik ya. Kalau pulang cepat. Nah, berikutnya. Ini kepotong nggak? Isi pembicaraan ya. Ada motif, ada etik. Ini etik sama etos tadi maksudnya sama ya? Etos dan etik sama. Ini mata kuliah tentang etik. Kalau di kampus lain mata kuliah tentang karakter, pembinaan karakter. Jadi karakter itu, nah yang di tempat lain dosen suka bilang bagaimana kita tahu orang itu orang DKV, orang psikologi sama orang akuntansi yang dia nggak perlu cerita, tapi dia keluarnya dari omongan. Ya, bagaimana kita tahu dia itu mahasiswa atau anak SMA? Keluarnya dari omongan, jadi dari isi yang dia cerita ya. Terus nah tadi ada yang membangkitkan diri, mendeskripsikan, ada pendengar, ada sepakat. Jadi gimana? Sepakat? Ya. Nah ini udah langsung selesai ya. Jadi ada hal-hal kayak kemarin, contohnya, contoh yang dosen minta kesepakatan apa? KP, ya, ada komunikasi, ada yang nggak bisa, ada yang bisa, ada yang macam-macam ya. Kemudian berikutnya, halaman, nah ini nggak dibahas ya. Kalau udah bicara kontrak, itu persetujuan yang tertulis. Biasanya kontrak itu isinya paling nggak kontrak kuliah berapa panjang? Ada 10 halaman. Mahasiswa menggunakan baju dengan jenis ini pakai baju kaos boleh? Tanpa kerah? Nah, berarti udah tahu ya. Tapi lupa kan? Atau memang mau ada urusan lain? Hah? Mau magang malah pakai kaos? Oh, ya itu jadi itu isi kontrak mahasiswa dan kampus. Jadi kalau kalian belum mahasiswa, cuma berpikir bahwa itu aturan. Tapi kalau udah mahasiswa, itu salah satu contoh kontrak. Berikutnya. Oke, sebelumnya. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5 bisa tugasnya menceritakan secara verbal apa isi gambar itu. Boleh dimatiin.